Shalom bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau ketuk dan bukakan pintu hati kami Tuhan Yesus, supaya apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah Allah yang bertata di atas segala raja, Engkau yang selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Di sini saya akan membacakannya bagi kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Shalom bagi kita semua. Nah, tema kita pada hari ini yaitu jangan khawatir. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering merasa kekhawatiran. Kita sering takut, kita sering cemas, bahkan itu menjadi beban berat bagi kita. Misalnya, kita sering khawatir tentang permasalahan kita di sekolah, tentang pertemanan kita, kekhawatiran kita tentang masa depan kita, tentang ekonomi keluarga kita, bahkan masalah-masalah lainnya. Tetapi di Filipi 4 ayat yang ke-6 ke-7 ini kita akan menemukan jawabannya. Kita nggak boleh khawatir tentang apapun, tetapi kita harus menyatakannya dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Nah, ada 3 poin yang dapat kita ambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Poin yang pertama, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Di ayat yang ke-6 sudah dijelaskan tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di sini Tuhan memerintahkan kita untuk kita jangan khawatir. Janganlah, itu adalah kata perintah. Rasa kekhawatiran itu adalah beban yang berat yang membuat kita susah tidur, cemas, kurang fokus, bahkan rasa gelisah memenuhi kehidupan kita. Misalnya, contoh nih, teman-teman khawatir tentang masa depan teman-teman. Setelah lulus kuliah, aku bisa nggak ya mendapat pekerjaan yang baik? Setelah lulus kuliah, aku bisa nggak ya menjadi orang yang sukses? Setelah aku kuliah, bisa nggak ya aku menjadi orang yang mandiri? Teman-teman khawatir tentang bagaimana kehidupan teman-teman nanti di kemudian hari. Tetapi di ayat yang 6 diperjelas tadi, janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Karena kekhawatiran itu hanya akan merusak kehidupan Anda. Bahkan Anda sampai susah tidur gara-gara itu. Jadi kita nggak boleh khawatir tentang apapun. Nah, poin yang kedua, nyatakanlah segala kekhawatiran atau keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saat kita merasa khawatir, takut atau bingung tentang masa depan kita ataupun tentang permasalahan-permasalahan kita, di sini kita diajak untuk berbicara jujur dengan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan juga, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajak untuk menyampaikannya semua kepada Tuhan. Apapun kekhawatiran kita, permasalahan-permasalahan kita, sampaikan semua kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Jangan simpan sendiri beban itu, tapi sampaikan semuanya kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita bisa
menyampaikan semua kepada Tuhan. Kita bisa meminta tolong kepada Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa berdoa seperti ini. Tuhan, aku takut, aku khawatir tentang masa depanku. Aku takut aku nggak bisa mendapat pekerjaan. Aku takut aku nggak bisa membanggakan kedua orang tuaku. Aku takut Tuhan. Kita harus meminta pertolongan berkali-kali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan kita telah meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan pasti akan mendengar kita. Tuhan peduli dan bahkan akan menolong kita berkali-kali. Jadi teman-teman, gak perlu khawatir. Dengan kamu menyampaikan semuanya dalam permohonanmu kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti akan menolong Anda, saya, bahkan kita semua berkali-kali. Nah, poin yang ketiga. Damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran kita. Setelah Anda menyampaikan semuanya kepada Tuhan, menyampaikan semua kekhawatiran kepada Tuhan, ketakutan, bahkan kegelisahan Anda dengan berdoa, di situ Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nah, setelah kita mengatakannya semua kepada Tuhan, Tuhan akan menurunkan damai sejahtera kepada kita. Bahkan kita nggak akan bisa menjelaskannya dengan kata-kata, dan bahkan itu akan melampaui akal pikiran kita. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu yang akan menguatkan kita dan memberikan ketenangan hati kepada kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan kita akan bisa menjalani semua kekhawatiran kita itu, bahkan kekhawatiran tentang masa depan, tentang apapun itu, dengan ketenangan hati dan keberanian. Kita akan bisa menghadapi semua rasa kekhawatiran kita itu. Bahkan kita nggak akan khawatir lagi tentang apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Kita itu seperti seorang tentara yang menjaga benteng kota agar aman dari serangan musuh. Nah, di sini damai Allah yang akan melindungi hati dan pikiran kita dari rasa takut dan gelisah. Jadi, kita nggak perlu khawatir tentang apapun, karena Tuhan sudah mengatakannya, janganlah kamu khawatir. Jadi teman-teman, apakah Anda sudah siap melakukan tantangan dalam hidup Anda? Apakah Anda sudah berani menghadapi kekhawatiran Anda tanpa menyerah? Apakah Anda sudah siap belajar membawa semua masalah kepada Tuhan? Apakah Anda sudah siap? Apakah Anda sudah mampu mengucap syukur? Mengucap syukur untuk apapun masalah yang Anda hadapi? Di tengah masalah apapun, apakah Anda sudah mampu mengucap syukur? Apakah Anda sudah mengandalkan damai sejahtera Allah? Bukan hanya kekuatan sendiri yang Anda andalkan saat Anda merasa khawatir. Apakah Anda sudah mampu? Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk mengaplikasikan ini kepada diri kita. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari Filipi 4 ayat 6-7 ini mengajarkan kita, terutama bagi kita anak muda, untuk tidak membiarkan rasa kekhawatiran kita menguasai hidup kita. Sebaliknya, kita harus menyatakan semuanya dalam doa dan mengungkapkan semuanya dengan permohonan kita kepada Tuhan. Kita harus mengungkapkan semua ketakutan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, jangan khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah semuanya
dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena setelah kita telah menyampaikan semua permohonan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan damai sejahteranya kepada kita. Jadi cukup sekian khotbah yang dapat saya sampaikan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk sebagian firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang bertata, Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan. Jangan khawatir, Engkau yang mengatakan kepada kami jangan khawatir, karena Engkau lah yang selalu menyertai kami, Engkau yang menolong kami di setiap harinya. Engkau yang mengatakan kepada kami jangan khawatir, karena damai sejahtera-Mu lah yang selalu menjagai kami. Kami serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertata dalam kehidupan kami dan selalu menyertai dan melindungi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cukup sekian khotbah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Shalom.